Rudal ditembakkan di lokasi Turki tes sistem pertahanan S-400. Satu rudal ditembakkan ke langit pantai Laut Hitam, Turki pada Jumat 16 Oktober 2020 kemarin. Lokasi itu diperkirakan menjadi tempat militer Turki melakukan tes sistem pertahanan S-400 buatan Rusia. Video yang diambil kota pantai Sinop menunjukkan jejak asap naik tinggi ke langit biru. Dalam beberapa hari terakhir, Turki telah mengeluarkan peringatan pembatasan ruang udara dan perairan di lepas pantai wilayah itu untuk memungkinkan tes penembakan. Tes S-400 itu jika benar dapat memicu ketegangan antara Turki dan Amerika Serikat yang sangat menentang Ankara membeli senjata dari Moskow. Dengan alasan mereka memiliki sistem pertahanan NATO yang sama. Kementerian Pertahanan Turki yang menyatakan pihaknya tidak akan menyangkal atau mengonfirmasi tes rudal itu. Washington bereaksi tahun lalu dengan menghentikan Turki dari program jet tempur F-35 dan mengancam penerapan berbagai sanksi. Penilaian awal terhadap warna, intensitas, sudut, dan rute asap di video itu mirip dengan rudal S-400, tutur pengamat pertahanan Turan August. Sudut kolom asap itu menunjukkan target tidak harus terlalu tinggi, ujar dia. Tahun lalu, militer Turki melakukan tes radar pertahanan permukaan ke udara itu. S-400 merupakan salah satu sistem pertahanan udara paling canggih di dunia dan dapat mendeteksi serta melacak pesawat yang datang pada jarak menengah dan jauh. Turki menandatangani kesepakatan S-400 dengan Rusia pada tahun 2017 lalu. Pengiriman 4 baterai rudal pertama senilai 2,5 miliar US dollar dimulai pada Juli tahun lalu. Pekan lalu, setelah laporan tentang rencana tes itu muncul, 2 senator Amerika Serikat mendesak Presiden Amerika Donald Trump menerapkan sanksi pada Turki. Pengaruh Turki semakin menguat di kawasan dengan terlibat dalam berbagai konflik di negara lain seperti Suriah, Libya, hingga yang terbaru Nagorno-Karabakh. Sementara itu, Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan teguran keras kepada Turki menyusul laporan bahwa militer Turki menguji sistem rudal buatan Rusia. Sebuah langkah yang selanjutnya dapat memicu ketegangan antara Washington dan anggota NATO. Dalam beberapa hari terakhir, Turki mengatakan sedang bersiap untuk menguji S-400 buatan Rusia, sistem rudal yang bergerak dari permukaan ke udara yang diyakini menimbulkan risiko bagi aliansi NATO serta platform senjata termahal Amerika Serikat, pesawat tempur F-35. Pemerintah Turki telah mengatur kesepakatan dengan pemerintah Rusia pada tahun 2017 untuk S-400. Meski ada peringatan dari Amerika Serikat dan sekutu NATO lainnya, pemerintah Rusia mengirimkan baterai rudal pertamanya dari total 4 baterai rudal pada Juli 2019. Seminggu kemudian, Amerika Serikat memutuskan kerjasama dengan Turki, baik sebagai mitra keuangan dan manufaktur dan program F-35, setelah Turki menerima pengiriman sistem rudal buatan Rusia tersebut. Pada Jumat 17 Oktober 2020, seperti dikutip dari CNBC International, baik Departemen Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengutuk uji coba rudal di lepas pantai Laut Hitam Turki tersebut, tetapi tidak mengonfirmasi apakah peluncuran itu terjadi. Amerika Serikat telah menyatakan kepada pemerintah Turki pada tingkat paling senior bahwa akuisisi sistem militer Rusia seperti S-400 tidak dapat diterima. Tulis juru bicara Departemen Luar Negeri Morgan Ortagus dalam sebuah pernyataan via email seperti dikutip dari CNBC pada Sabtu 17 Oktober 2020. Amerika Serikat telah memperjelas harapan kami bahwa sistem S-400 tidak boleh dioperasikan, tambahnya. Kami keberatan dengan pembelian Turki atas sistem rudal tersebut dan sangat prihatin dengan laporan bahwa Turki akan mengoperasikannya. Ini seharusnya tidak diaktifkan. Melakukan hal itu beresiko menimbulkan konsekuensi serius bagi hubungan keamanan kita, kata juru bicara Pentagon Jonathan Hoffman dalam pernyataan yang dikirim melalui email pada Jumat 16 Oktober 2020. S-400 penerus sistem rudal S-200 dan S-300
S-300 memulai debutnya pada 2007. Dibandingkan dengan sistem Amerika Serikat S-400, buatan Rusia diyakini mampu menyerang lebih banyak target pada jarak yang lebih jauh dan melawan berbagai ancaman secara bersamaan. Dalam berbagai upaya untuk mencegah Turki membeli S-400 pada 2013 dan 2017, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menawarkan untuk menjual sistem rudal Patriot Raytheon. Namun pemerintah Turki tidak menerimanya karena Amerika Serikat menolak pemberian dan juga memberikan transfer teknologi terkait sistem tersebut. Pada tahun 2017, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatur kesepakatan yang dilaporkan bernilai 2,5 miliar US dollar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk S-400, meskipun ada peringatan dari Amerika Serikat bahwa membeli sistem tersebut akan menimbulkan konsekuensi politik dan juga ekonomi. Di bawah Undang-Undang Amerika terkait pemberian sanksi bagi yang melawan Amerika Serikat yang ditandatangani Presiden Donald Trump pada Agustus 2017 lalu, Turki dapat terkena sanksi ekonomi karena menerima sistem rudal Kremlin. Namun Amerika Serikat belum mengeluarkan sanksi tersebut terhadap Turki. Kegagalan pemerintah Amerika Serikat untuk mengimplementasikan CAATSA sebagaimana yang dimandatkan undang-undang adalah bahaya moral dan kontras dengan postur tekanan maksimum yang dilakukan dalam banyak kasus lain. Jelas Thomas Karako, Direktur Proyek Pertahanan Rudal di Pusat Studi Strategis dan Internasional. Erdogan tampaknya telah membuat pilihan strategis untuk lebih memilih Rusia daripada Amerika Serikat dan sekutu NATO lainnya. Ada beberapa pertanyaan sulit yang perlu dilanjutkan dan juga diajukan tentang sekutu, seperti apa Turki itu sebenarnya dan bagaimana masa depan tempat Turki di NATO, tambahnya. Meskipun menghadapi potensi sanksi Amerika Serikat, belasan negara telah menyatakan minatnya untuk membeli sistem rudal S-400 Rusia. Di sisi lain diberitakan sebelumnya, tuduhan kepada Turki yang diduga memobilisasi sejumlah tentara bayaran dari Suriah dan Libya kembali datang. Kali ini tuduhan itu dinyatakan oleh Iran yang notabene adalah salah satu negara yang memiliki hubungan sangat baik dengan Turki. Tudingan Iran tak lepas dari peran Turki dalam perang Armenia-Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Dalam berita FIFA militer pada Rabu 26 Agustus 2020, Iran, Turki, dan Rusia mencapai kesepakatan membentuk sebuah koalisi dalam pertemuan sidang reguler Komisi Penyusunan Komite Konstitusi di Jenewa, Swiss 24 Agustus 2020 lalu. Iran, Turki, dan Rusia memiliki sikap yang sama dalam menyikapi konflik di Suriah, Libya, dan Palestina. Belum 2 bulan koalisi itu terbentuk, kini hubungan Iran dan Turki terancam memburuk. Pasalnya, keterlibatan Turki dalam perang Armenia-Azerbaijan mendapat kritik keras dari Iran. Sikap Iran ini jelas terlihat dalam pernyataan Presiden Hasan Rouhani yang dialamatkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Rouhani menyoroti kemungkinan perang Armenia-Azerbaijan semakin membesar akibat adanya intervensi Turki. Kemungkinan intervensi beberapa negara pihak ketiga dalam konflik ini akan memperluas dan memperpanjang krisis, dan kami tidak melihatnya untuk kepentingan negara-negara di kawasan ini, ujar Rouhani dikutip FIFA militer dari Armen Press. Rouhani juga menyoroti kehadiran tentara bayaran yang diyakini dimobilisasi oleh Turki, kedatangan pasukan dari Suriah dan juga Libya yang diyakini adalah anggota kelompok teroris. Diyakini Rouhani bakal mengancam keamanan dan bahkan nyawa warga sipil. Jika konflik ini terus berlanjut, situasi di kawasan akan menjadi lebih rumit dan akan menyebabkan kerugian finansial yang lebih luas, dan tentunya akan menyebabkan banyak orang tewas, kata Rouhani. Pernyataan Rouhani sebenarnya adalah ekspresi kekhawatiran Iran yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Azerbaijan. Iran takut perang Armenia-Azerbaijan semakin meluas dan mengancam kedaulatannya. Beberapa waktu lalu, sejumlah insiden terjadi di perbatasan Iran dan melibatkan militer Azerbaijan. Dalam berita FIFA militer Senin 5 Oktober 2020, Angkatan Bersenjata Iran mengerahkan 200 unit tank ke wilayah perbatasan Azerbaijan. Sebelum itu, sebuah helikopter tempur militer Azerbaijan juga dikabarkan telah ditembak jatuh pasukan Iran di dekat wilayah perbatasan hingga berita ini diturunkan. Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Turki terkait pernyataan Rouhani tersebut.